Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang linked list dan stack dan queue dalam struktur data. Yang pertama, apakah itu single linked list? Single linked list merupakan sebuah koleksi data yang disebut sebagai linked list apabila antar data tersebut nodenya saling terhubung melalui pointer. Dalam sebuah linked list ada satu pointer yang menjadi gambaran besar, yakni pointer head yang menunjuk pada node pertama pada linked list itu tersendiri. Ini node head source yang pertama, dan ini merupakan angka 5 merupakan sebuah data, sebuah node, dan panah ini menunjukkan sebuah pointer. Pada gambar di samping kiri merupakan contoh single linked list yang mana masing-masing node dihubungkan oleh satu pointer, dan pada pointer node terakhir tidak lanjut kemana atau disebut dengan null. Selanjutnya, operasi pada single linked list. Pada single linked list secara umum dikenal ada dua operasi, yaitu operasi push dan pop. Apa itu operasi push dan pop? Operasi push adalah operasi yang menambahkan data pada list, sedangkan operasi pop adalah operasi yang menghapus data dari list. Untuk operasi push sendiri secara umum dapat dilakukan secara first pada menambahkan data pada head, dan secara last yang menambahkan data pada tail. Seperti ini penggambaran push pada head, dan seperti ini penggambaran push pada tail. Saya akan mencoba simulasikan. Ini merupakan linked list ya. Ini head dan tailnya. Kita coba insert, kita insert headnya, angkanya berapa kita isi aja, terserah sih, 12 bisa. Aku seperti ini headnya, dan kita coba untuk penggambaran push pada tail. Angkanya ada 1 dan akan muncul di sini, dan 80 yang tadi tail sekarang pindah ke 21 menjadi tail. Sedangkan pop juga sama, dapat dilakukan secara first yang menghapus data pada head, dan secara last yang menghapus data pada tail. Seperti ini. Kalau diimplementasikan, tinggal kita remove saja pada remove head. Nah, angka tadi menjadi angka 12 tadi pindah menjadi angka 2, angka 2 menjadi head. Dan pada tail remove ini, tailnya angka 80 sekarang menjadi tail. Seperti itulah implementasikan pada pop linked list dan push linked list. Sekarang kita akan bahas apa itu stack. Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Sesuai namanya stack. Tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Nah, stack bersifat LIFO, last in first out, artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu, seperti hanya tumpukan pada umumnya. Misalnya tumpukan buku yang di atas atau yang terakhir masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan paling bawah. Seperti ini bentuknya. Kita bisa kelebihan dan kekurangan dari stack. Kelebihan, membantu mengelola data dengan metode LIFO tadi, last in first out, secara otomatis membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, mengontrol memori secara mandiri. 2. Kekurangan, memori stack sangat terbatas, ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. 3. Tidak memungkinkan akses acak, karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Jenis operasi pada stack. 1. Pop.
Operasi pop merupakan operasi yang berfokus pada penghapusan elemen. Kita coba dulu ya. Ini misalnya kita punya variabel start dengan konstruktor stack dan isi parameternya adalah 6. Dari ini parameternya limitnya adalah limit manual ke 10 dan arraynya 0. Kita isi sendiri aja, ini stack kan, kita bikin parameter sendiri dan array sendiri. Kita coba. Yang muncul akan seperti ini. Ini untuk terus kita bikin yang pop tadi ya, stack pop. Jangan lupa pop untuk menghapus. Jadi nanti yang terhapus adalah angka 10. Kita coba lihat. Nah kan udah tidak ada kan angka ini 10 kan. Nah, kita menggunakan fungsi dari pop. Dan ini merupakan, dan yang kedua push, kembalikan dari pop. Push justru lebih fokus pada masukkan data elemen dalam start atau tumpukan. Sedangkan sistem LIFO, programmer atau pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Kita coba dengan start popnya, kita coba push start push angka, terserah angka berapa ini masukkan parameternya. Ini kan limitnya cuma 6, kita tambah 7 biar bisa keluar 9-nya nanti. Oke, nanti kita coba 9. 9 menjadi indeks ke 0. Sudah. 3 is full. Ini bukan atau belum. Kita coba ya. Yang is full ini ya. Soalnya kan limitnya ada 7. Kita push lagi. Stack. Push. Angkanya terserah sih. Nah, kita lihat. Ini kan cuma 7 kan limitnya, kita kan nggak bisa. Kalau lebih dari 7 berarti penuh. Ataupun error. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan ada 8, kita coba. Oh belum kita ya, sorry. Nah, kan stack is full. Fatal error, stack is full. Kemudian kita empty dan pick. Lanjut pada queue. Queue atau antrian pada struktur data adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen dilakukan dengan interlast dalam linked list atau disebut enqueue dan menghapus dengan delete first atau dequeue. Queue atau antrian, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau biasa disebut dengan FIFO, first in, first out. Queue atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, antrian mobil di loket tol, antrian mahasiswa mendaftar, pembelian kopi Starbucks, pembelian tiket nonton, atau sebagainya. Contoh lain dalam bidang komputer ada pemakaian sistem komputer berbagi waktu, time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Fungsi queue. Sistem queue penting saat data yang digunakan dibatasi. Misal hanya dapat menampung 20 proses. Ketika queue sedang full, maka proses selanjutnya tidak dapat ditambahkan. Mari kita ambil contoh memasang pada array sebagai sistem antrian. Array 1 ada variabel array 1 dari 8. Jika array tersebut sampai pada data yang ketiga, apa yang akan terjadi jika data 9 dimasukkan ke dalam array? Data tersebut akan dimasukkan kemana? Array 0000 data 9. Dengan pemasaran tersebut bisa disesuaikan dengan queue. Penggunaan array seperti di atas dan queue sangat berbeda.
Q digunakan seperti halnya antrian. Jika antrian pertama sudah dijalankan, maka antrian tersebut akan dihapus atau diganti dengan antrian berikutnya. Saya akan simulasikan Q. Ya, jadi misal ini nanti ini merupakan yang terakhir, antrian terakhir, dan jika kita di Q ini akan hilang seperti yang dituliskan pada ini. Ya. Lanjut, implementasi Q atau NQ dan DQ. NQ untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Dan DQ digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu pergeseran. Dilakukan dengan menggunakan looping. Q. Sini kita memiliki variabel Q dengan new Q. Tidak ada konstruktor, tidak ada parameter. Kita ini saja Q NQ. Itu dia. Nanti kita masukkan data 1. Apa saja biar cepat. 2, 3. Nah, ini kita coba ya. Q PHP struktur data. Nah, yang keluar 1, 2, 3. Ini namanya NQ. NQ seperti yang dijelaskan ini untuk menambahkan antrian. Nah, dan untuk NDQ nya ya coba ya, DQ Q DQ. DQ aja. Nah, satunya akan hilang. Karena apa? Karena Q basisnya first in first out. Tidak seperti stack yang notabene last in first out atau LIFO biasanya. Dan demikianlah bahasa dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.